Bab 413. Ayah, aku tidak terima. Pagi berikutnya, sinar matahari menyusup melalui jendela ke dalam kamar dan memberikan sentuhan hangat pada suasana di sana. Sander sontak merasa hidungnya gatal. Begitu membuka matanya, dia langsung melihat paras memesona. Suzy. Begitu pria itu membuka mata, Suzy menyapa sembari tersenyum, waktunya bangun. Sander pun menyunggingkan senyuman seraya merenggangkan tubuhnya. Semenjak datang ke Bima Sakti, dia mulai menikmati tidur lebih lama. Kini, dia mengerti alasan ayahnya begitu cepat melepaskan tanggung jawab. Kehidupan yang bebas, sungguh menyenangkan. Ayahnya itu pasti menikmatinya. Berhubung tidur, Sander tidak memakai baju. Begitu membuka selimut, wajah Suzy langsung memerah. Dia sedikit malu, tetapi tak kuasa memandang pria itu. Bentuk tubuh Sander memang sangat bagus. Kekuatan fisik dan pertahanannya telah disegel, tetapi ototnya masih terjaga. Dia bukan tipe pria berotot besar. Ototnya sangat bagus, terlihat sangat atletis tetapi tidak berlebihan. Layaknya pria menyukai wanita yang berbadan bagus, demikian pula dengan wanita. Berhubung teringat sesuatu, Suzy segera mengambil baju. Sander berucap, "Aku bisa melakukannya sendiri." Wanita itu menimpali sembari tersenyum, "Kamu khawatir aku akan mengambil kesempatan dalam kesempitan?" Sander tersenyum malu-malu, "Bukan itu maksudku." Wanita itu menyunggingkan senyuman dan tidak berkata apa-apa. Dia cuma membantu Sander mengenakan baju. Dalam sekejap, pria itu sudah siap. Suzy merapikan kerah baju Sander, lalu melihatnya sembari tersenyum. "Kamu memang ganteng." Sander menyunggingkan senyuman tanpa berkata apa-apa. Wanita itu mengajak, "Ayo, sarapan." Usai itu, dia menarik Sander keluar. Dalam perjalanan, orang-orang di kediaman Su menyapa mereka dengan hormat. Sander juga dihormati oleh semua orang di sana. Tentu saja, semua orang bisa melihat hubungan antara mereka. Segera setelah itu, Suzy membawa Sander ke ruang makan, di mana sarapan sudah disiapkan. Pria itu langsung makan dengan lahap. Suzy sontak berucap, "Kak Mary dan yang lainnya sudah pulang lebih dulu." Sander menatapnya seraya bertanya, "Jadi, hanya kita berdua kali ini?" Suzy menjawab sembari menyunggingkan senyuman, "Ya." Pria itu pun tersenyum, "Baiklah." Suzy tiba-tiba berucap, "Setelah menemukan orang yang kamu cari di kota Yanjing, kamu..." Kemudian, dia melirik pria itu sekilas dan tidak melanjutkan perkataannya. Hanya saja, dia tiba-tiba merasa gugup. Sander berucap sembari tersenyum, "Aku akan pergi setelah itu." Suzy pun menundukkan kepalanya. Oh. Dia tiba-tiba kehilangan nafsu makan. Sander melihat Suzy, lalu bertanya, "Apa kamu tertarik untuk berlatih kultivasi? Seperti Nona Priska?" Suzy melihatnya seraya berbalik bertanya, "Kamu mau mengajariku?" Dia tahu bahwa metode kultivasi para pesilat kuno sangatlah berharga. Selain itu, hanya sedikit orang yang memiliki akses. Orang biasa hanya bisa mempelajarinya di Akademi Bima Sakti atau di beberapa keluarga rahasia seperti keluarga Suan Yuan. Sander berujar sambil tersenyum, "Tentu. Asalkan kamu ingin belajar, aku akan memberikan metode kultivasi terbaik untukmu." Suzy melihatnya seraya bertanya, "Kenapa kamu begitu baik padaku?" Pria itu terkejut sejenak. Dia bertanya lagi, "Kenapa?" Dia menatap Sander dan hendak mencari jawaban. Sander merespons sambil tersenyum, "Karena kamu sangat baik." Suzy menundukkan dan tidak mengatakan apa-apa. Sander berujar dengan tulus, "Setelah datang kemari, orang yang paling baik padaku adalah kamu dan Yunita, jadi aku juga berharap kalian baik." Suzy menatapnya sambil bertanya, "Apa ada alasan lain?"
Alasan lain. Sander berpikir sejenak, lalu menjawab, hanya karena itu, aku tidak punya motif lain. Suzy memutar matanya ke arah Sander, lalu mengatakan dengan lembut, kenapa tidak boleh ada motif lain? Suara Suzy sangat kecil, bahkan Sander pun hampir tidak bisa mendengarnya. Sander bertanya, apa katamu? Wanita itu segera menggeleng. Bukan apa-apa. Sander pun memandangnya tanpa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, mereka selesai makan dan menuju bandara. Semua prosedur ditangani oleh sekretaris Suzy, Sinta. Begitu naik pesawat, mereka tentu duduk bersama. Ketika pesawat lepas landas, Sander tiba-tiba tampak tertarik. Alat transportasi ini sangat mirip dengan kapal angkasa alam semesta Guanxuan, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat daripada itu. Sebenarnya, dia selalu penasaran, apa alasan peradaban bela diri di bumi begitu rendah. Seharusnya tidak seperti ini, sebab ada pemilik Penatao, Stella, dan beberapa tokoh besar di sini. Hanya saja, mereka tidak meningkatkan peradaban bela diri di bumi. Mungkinkah mereka sengaja mempertahankan bumi seperti ini? Sander merenung. Sebenarnya, itu sangat mungkin. Kalau tidak, sekte galaksi bisa sepenuhnya didirikan di bumi, tanpa harus membuka markas di wilayah bintang. Sander melihat keluar jendela dan tersenyum tipis. Sebenarnya, mempertahankan bumi seperti ini juga bagus. Ini adalah satu-satunya tempat suci di seluruh alam semesta. Berhubung teringat sesuatu, Sander tiba-tiba berucap, setelah tiba di kota Yanjing, aku harus menghubungi nona itu. Suzy bertanya, kamu akan pergi mencari orang yang menjual buku di jembatan? Pria itu tampak mengangguk. Suzy bertanya karena penasaran, seperti apa orang yang menjual buku itu. Sander menggeleng sambil menjawab, aku tidak tahu. Aku tahu tentangnya, tapi tidak mengenalnya. Bagaimanapun juga, aku harus pergi bertemu dengannya. Dewa nyata. Sander melihat awan di luar jendela. Jujur saja, dia sangat penasaran dengan dewa nyata. Seseorang yang telah menekan bencana alam semesta selama ribuan tahun. Bencana alam semesta. Mengingat bencana ini, ekspresi wajah Sander menjadi serius. Ketika melihat bencana alam semesta dengan Rosa pada hari itu, meski hanya melihat sebagian kecil, itu sudah membuatnya merasa putus asa. Sangat mengerikan. Kini, Suzy tiba-tiba berucap, ketika tiba di kota Yanjing, apa kamu akan pergi ke Tiada Batas Club? Sander berpikir sejenak, lalu berucap, mungkin aku akan ke sana. Wanita itu membalas, nanti, ajak aku. Sander bertanya karena kebingungan, kenapa? Suzy menjawab sambil tersenyum, aku khawatir setelah masuk, kamu tidak akan keluar lagi. Sander tersenyum tipis, aku rasa, lebih baik aku tidak membawamu masuk. Senyum wanita itu seketika membeku. Kenapa? Sander menjawab dengan serius, kamu begitu cantik. Kalau masuk ke sana, apa kamu pernah memikirkan nasib wanita di dalam? Suzy agak terkejut, kemudian memandang Sander dengan tatapan gembira. Kamu paling tahu cara mengatakan hal-hal manis seperti itu. Aku tidak peduli. Kalau kamu mau pergi, jangan lupa mengajakku. Sander berucap sambil tersenyum, oke. Suzy tampak mengangguk. Ketika ingin mengatakan sesuatu, pesawat tiba-tiba mengalami getaran hebat. Sander sontak mengernyit. Suzy juga agak gugup. Dia menggenggam tangan Sander dengan erat. Pada saat ini, suara terdengar di dalam pesawat. Para penumpang, harap jangan panik. Pesawat sedang melewati area turbulensi, tidak akan terjadi apa-apa. Bam! Petir tiba-tiba menyambar sayap kiri pesawat dan membuat pesawat berguncang hebat. Suara seruan yang mengerikan sontak terdengar di seluruh pesawat. Wajah Suzy juga memucat. Dia menggenggam erat tangan Sander.
Tatapannya penuh dengan ketakutan. Pada saat itu, di luar pesawat, petir menyambar tanpa henti. Suzy menoleh ke arah Sander. Dia bertanya dengan gemetar, "Apa kita akan mati?" Sander tiba-tiba bangkit. Dia memandang ke atas dengan mata sedikit terpejam. "Tao langit, aku ada di sini, kamu bahkan berani melawan." Bam! Petir menyambar langsung ke sayap kanan dan membuat pesawat kehilangan keseimbangan. Kini, pesawat mereka bergoyang hebat di antara awan. "Sial!" Wajah Sander langsung berubah menjadi muram. "Apa kamu berani melawanku?" Bam! Petir menyambar lagi pada saat itu. Pada titik ini, pesawat sudah benar-benar kehilangan keseimbangan. Ekspresi Sander membeku. "Sialan. Tao Langit Bima Sakti ini tidak mengenalinya." Pada saat itu, Sander tiba-tiba merasa dipeluk oleh seseorang. Itu Suzy. Suzy memeluknya dengan erat. Dia menatap Sander sambil tersenyum. Saat itu, dia tiba-tiba tidak begitu takut lagi. Ekspresi Sander agak muram. Dia merasa ada yang tidak beres. Ini pasti bukan kebetulan. Pasti ada alasan tertentu yang menyebabkan bencana Tao Langit turun. Apa karena dirinya? Tidak mungkin, dia sudah begitu lemah sekarang, tidak mungkin menarik bencana. Mungkinkah? Sander melihat sekeliling dan segera matanya tertuju pada seorang wanita di pojokan. Dia adalah seorang wanita muda berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia mengenakan gaun ungu dan wajahnya tampak pucat. Berhubung menyadari tatapan Sander, wanita itu juga memandang ke arahnya. Saat Sander memandangnya, dia membeku. Sander menatap wanita itu lekat-lekat. Sialan, wanita ini bukan manusia, melainkan siluman. Bisa-bisanya ada siluman di bumi. Hanya saja masalahnya, apa kesalahan siluman ini? Dia tidak tahu. Pada saat itu, pesawat sudah benar-benar kehilangan keseimbangan. Dengan kecepatan ini, paling lama beberapa menit lagi akan mendarat. Di dalam pesawat, udara langsung menipis. Pada saat itu, Suzy tiba-tiba menatap Sander. Dia berbisik, "Bisa mati bersamamu sepertinya tidak buruk. Sebenarnya, aku selalu ingin mengatakan padamu, aku menyukai." Sander tiba-tiba menyela, "Kita tidak akan mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati." Usai berkata demikian, dia tiba-tiba meraung dan merentangkan tangannya. Bam! Dalam sekejap, niat pedang yang mengerikan tiba-tiba muncul dari dalam dirinya dan segera menyelimuti seluruh pesawat. Niat pedangnya yang dahsyat berhasil menghentikan pesawat. Semua orang terpaku seraya memandang Sander. Wanita berpakaian ungu itu juga terlihat tidak percaya. Hanya saja, pada saat niat pedang Sander muncul, kekuatan misterius segera turun dari langit dan menekan dirinya. Bam! Sander segera membungkuk dan hampir jatuh. Niat pedangnya mulai perlahan-lahan surut karena tekanan dari kekuatan misterius tersebut. Pesawat kehilangan keseimbangan lagi. Sander tiba-tiba berteriak. Dia menggenggam erat kedua tangannya. Dari dalam dirinya, kekuatan pedang yang mengerikan terus muncul. Hanya saja, niat pedangnya tidak bisa melawan kekuatan misterius itu. Kekuatan yang luar biasa terus menindas kekuatan pedangnya. Tiba-tiba, darah mulai mengalir keluar dari tubuh Sander. Wajahnya menjadi terdistorsi. Ketika melihat Sander di depannya, Suzy terpaku. Sander tiba-tiba mendongak dan berucap dengan ekspresi ganas, "Ayah, ini tidak adil. Kamu ingin melatihku, tapi tidak seharusnya melibatkan orang-orang tak berdosa." Tidak ada jawaban, sebaliknya kekuatan itu makin kuat. Berhubung pesawat terus jatuh, Sander melihat Suzy di depannya sambil berucap, "Kalau aku berubah menjadi orang lain, apa kamu akan takut padaku?" Suzy segera menggeleng. "Ah!" Sander tiba-tiba meraung. Seketika, garis keturunan iblis gila langsung menggelegak di dalam dirinya. Pada saat itu,
niat pedangnya berubah menjadi warna merah darah. Sander tiba-tiba berseru lagi, "Aku tidak akan tunduk." Seiring terdengarnya dentuman yang menggelegar, niat pedang berwarna merah darah yang kuat meletus ke langit, sementara pikiran Sander juga direnggut oleh garis keturunan iblis yang gila. Di luar pesawat, langit seolah-olah berubah menjadi sehelai kain darah. Di dalam pesawat, Suzy terpaku di tempatnya. Dia melihat Sander yang seluruh tubuhnya seakan berlumuran darah bak dewa pembunuh. Bersambung.